Nama aku Albertus Wisnu Aji, panggil aja Albert. Aku ini lebih fokusnya dan sebenarnya inginnya sih ya, itu lebih jadi penulis ya, buat cerita. Aku udah mulai nulis itu, atau at least mulai kayak ingin coba buat cerita itu pas kayak pas SD kan. Semua orang-orang sama keluarga aku juga ngomong ini, Wisnu ini anaknya ini suka kalau nulis tuh bisa 3 halaman, padahal untuk tugas cuma perlu 1 paragraf. Karena saking bablasnya lama nulisnya gitu kan. Karena kesannya ya aku tuh sebagai anak selalu ada yang mau diomongin, kayak terus aja bacot atau ngomong gitu kan. Untuk hobi, aku sebenarnya lebih seneng baca cerita, buku dari kartun, film, TV series, anime, apapun lah, video game aku juga seneng tuh. Otherwise, yang penting sih kalau aku bisa mencernakan konten dan cerita gitu, aku seneng sih. Salah satu cara yang aku suka apply hobi aku sebagai penulis itu adalah dari game, tabletop role playing game gitu. Contoh yang paling gampang, yang paling populer juga itu adalah Dungeons and Dragons. Sebenarnya aku itu kalau main D&D ini, tabletop role playing game, aku main sebagai game masternya lebih sering daripada sebagai playernya. Dan sebagai game master, tanggung jawab aku itu adalah mempersiapkan sebuah cerita kepada teman aku ini. Aku harus rancangin ceritanya, senarionya, dan harus persiapkan sendiri apa sih teman aku yang bakal lakukan dalam cerita aku ini. Dan aku harus juga siap-siap punya pertanyaan dan jawaban baru untuk mereka supaya gamenya, flow-nya lancar. Buku ini, di sini juga tuh semua itu kan sebagai inspirasi ya, nyari ide gitu. Jadi kalau aku kan sebenarnya kan meskipun main tabletop role playing game, aku kan nggak punya official rulebooknya mereka. Jadi akhirnya ya udah, karena nggak ada outlet yang official resmi, aku buat sendiri nih konsepnya saya kan. Nggak perlu lah ngapain cari buku-buku dari D&D-nya langsung, kalau aku bisa buat sendiri. Dan itu sih yang aku juga sebenarnya tertarik sih dalam game ini kan, bahwa ada kesan kayak ada do it yourself DIY kan. Itu yang aku perhatiin di budaya tabletop role playing game itu, orang tuh semua kebanyakan more often than not suka banget buat sesuatu untuk gamenya mereka sendiri. Jadi mereka mungkin bisa buat propsnya, figurinnya gitu kan, untuk mendekorasi mejanya, petanya, mungkin gambar artisnya banyak lah, ampun. Dan juga ada kadang-kadang penulis juga tuh yang buat cerita mereka sendiri, bukunya, dunianya mereka, sedetailnya minta ampun. Dan mereka tuh menggunakan semua ceritanya ini sebagai backdropnya gamenya mereka di mejanya masing-masing. Membandingkan game master dengan penulis itu bener salah sebenarnya. Karena kan kalau sebagai penulis, sebagai pembuat cerita, kamu kan punya kontrol yang absolut. Kamu bisa rancangin apa yang akan terjadi, apa yang bakal terjadi di cerita ini. Tapi di tabletop, faktor X-nya ini adalah pemainnya ini. Kamu juga nggak bakal tahu sih mereka bakal ngapain kan. Dan kamu juga meskipun udah mempersiapkan semua rencana ini, teman-teman aku juga bakal punya, bisa aja ada ketemu sebuah solusi atau sebuah aksi yang aku nggak bakal kepikir. Malah itu yang bikin ceritanya menarik, yang bikin gamenya kan keren. Karena aku nggak kepikir teman aku bakal punya jawaban ini sendiri, dan aku sebagai referee bilang, boleh, coba aja yuk, dan kita lihat nih dari aksi mereka kayak gimana gitu. Aku juga kayak personally kurang suka kayak ngomong aku emang penulis, karena faktanya aja nggak banyak kayak hasilnya karya gitu kan yang aku bisa kayak pamerkan atau nunjukin gitu. Aku juga sebenarnya masih banyak belajar. Kalau kayak mikirin diri sendiri itu, aku kan kayaknya cuman bisa paling banyak nulis kan. Dan kalau dibanding sama teman-teman lain gitu, aku skill saya kan kayak kurang. Kayak aku cuma bisa nulis satu hal aja dan itu aja.
satu-satunya aku takut itu aku nggak punya nggak bisa mencapai ekspektasi teman saya dan orang-orang lain sih. Kayak karena aku cuma punya satu hal ini aja, aku harus kayak bener-bener do it as best as I can, sebagus mungkin. Karena kalau aku gagal gitu aja, ya kan, kayaknya hilang semua. Makanya rasanya kayak sakit hati kan, kayak it's meaningless gitu. Aku tuh suka punya habit kayak nanyain mereka, gimana guys, suka nggak tadi? Ada yang kamu kurang seneng nggak? Olahraga yang mau digantiin apa? Jadi suka kayak ngomong, terus aku kayak ingin tahu lah kayak pendapat mereka. Jadi aku kesana kayak emang cari validasi sama cari feedback yang berguna kesannya kan. Dan kebanyakan mereka sih ngomongnya pasti kayak bagus kok, bagus, minggu depan ya main lagi ya. Dan kadang-kadang aku kayak juga mikir, ini mereka jujur nggak sih atau cuma karena ngomong oke karena temen gitu kan. Tapi ya kalau emang mereka suka dan mereka happy, aku juga happy juga lah pasti kan. Karena menurut aku ini kan sebuah kayak the dream, the best thing that a writer could ask for. Dan sebenarnya seniman semua apapun lah ya, kalau orang bilang keren loh buat lagi sana, kayaknya rasanya kayak puas, satisfying kan, kayak udah ada maknanya gitu loh. Dan aku jadi kayak nggak enak karena aku udah mau ceritanya ini beku gitu loh. Aku nggak mau project dan gamenya ini tuh berhenti tiba-tiba mogok. Itu ngeri sih. Yang penting kamu ada gitu loh sama mereka. Aku ingin lanjutin. Karena satu, aku suka sekali lihat teman-teman aku kayak seneng, dan aku juga sendiri rasa puas dan seneng buat ceritanya juga. Jadi emang win-win kan. Karena pada akhirnya sebagai penulis, for me, lihat audience aku, temen aku bisa senyum, bisa rasa kayak asik, kayak gak sabar ingin lihat lagi apa yang bakal terjadi, antisipasi next time. It's more than enough.